Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febrianti, NPM 19160042 dari kelas PGSD 4A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya penghantar ringkas. Yang pertama, apa itu budaya? Budaya dikaitkan dengan budi dan akal. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya juga adalah cerminan budaya bangsa. Contohnya seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang tersebar luas di pelosok tanah air. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya. Kebudayaan Indonesia adalah cerminan dari budaya daerah. Selanjutnya, hakikat budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kuetadjiningrat 1974, kata budaya berasal dari budhaya sebagai bentuk jamak dari budhi sangkakerta yang berarti akal. Yang kedua, ada menurut A.B. Taylor. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang ketiga ada menurut Marvin Harris 1999. Menurutnya kebudayaan seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara belajar termasuk pikiran dan tingkah laku. Yang keempat menurut Pasurdi Suparlan 1981 sampai 1982. Menurutnya kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. Yang kelima ada menurut Andreas Epik. Menurutnya, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Yang keenam ada menurut Edward Burnett Taylor. Menurutnya, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian ada budaya dan kebudayaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selanjutnya ada hakikat kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, ada juga yang namanya kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diartikan sebagai kebudayaan yang khas terdapat di wilayah tersebut. Menurut Kuetadjiningrat, kebudayaan daerah sama dengan konsep suatu suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografisnya. Semakin besar wilayahnya, maka makin kompleks perbedaan kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Selanjutnya ada 5 macam kegiatan ekonomi kebudayaan daerah. Yang pertama ada kebudayaan pemburu dan peramu. Kelompok kebudayaan pemburu dan peramu ini pada masa sekarang jarang sekali ditemukan, hanya tinggal di tempat terpencil saja. Yang kedua ada kebudayaan peternakan. Kelompok kebudayaan peternakan ini biasanya berpindah-pindah tempat, banyak dijumpai di daerah padang rumput. Nah, yang ketiga ada kebudayaan peladang. Kelompok kebudayaan peladang ini hidup di daerah hutan rimba. Mereka menebang-nebang pohon, membakar ranting, daun-daun, dan dahan yang telah ditebang. Setelah bersih, mereka menanami dengan macam-macam pangan. Yang keempat ada kebudayaan nelayan. Kelompok kebudayaan nelayan ini hidup di sepanjang pantai. Desa-desa nelayan terdapat di daerah muara sungai atau teluk. Kebudayaan nelayan ditandai kemampuan teknologi, pembuatan kapal, cara-cara berlaut, pembagian kerja nelayan di laut. Terus yang kelima, ada kebudayaan petani pedesaan. Kelompok kebudayaan petani pedesaan ini memiliki kesatuan ekonomi, sosial budaya, administrasi yang besar.
sikap hidup gotong royong mewarnai kebudayaan pertanian pedesaan. Selanjutnya, hubungan antar kebudayaan dan masyarakat. Hubungan antar kebudayaan dan masyarakat ini sangat erat, yaitu masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan. Sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Selanjutnya, 10 macam kebudayaan menurut Van Leer. Yang pertama, kemampuan berlayar. Menurut teori pada umumnya, bangsa Indonesia berasal dari Vietnam sebagai daerah kedua sebelum Tiongkok yang mempergunakan tata pelayaran. Yang kedua, kepandaian bersawah. Budaya bersawah dikenal pada zaman Neolitikum dan diperbarui oleh kebudayaan perunggu agar lebih insentif. Yang ketiga, ada astronomi. Astronomi untuk pelayaran demi mengenal arah atau untuk pertanian. Yang keempat, ada mengatur masyarakat. Dengan adanya pemimpin yang memiliki kemampuan paling baik yang dipilih oleh masyarakat. Yang kelima, sistem mencapat. Mencapat ini berarti cara yang didasarkan pada jumlah 4 dalam pengaturan masyarakat. Pada masa sekarang dikonsepkan dengan alun-alun di semua daerah. Yang keenam, wayang. Wayang adalah sarana untuk upacara kepercayaan. Yang ketujuh, ada gamelan. Gamelan adalah alat atau peralatan yang digunakan untuk upacara adat. Yang kedelapan, ada batik. Seni batik dibuat pada kain putih menggunakan canting sebagai alat tulis sehingga diperoleh batik tulis. Yang kesembilan, ada seni logam. Seni logam sama saja dengan budaya gamelan dan budaya batik. Yang kesepuluh, ada perdagangan. Perdagangan pada daerah-daerah kebudayaan dengan pola sama, yaitu sistem barter. Selanjutnya, kebudayaan nasional. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Ada juga kebudayaan nasional menurut TAP MPR No. 11 1998. Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya, dan kasta bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku Nur Hayati 2014. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Paham kesatuannya lebih dimantapkan, sehingga ketunggalikaan lebih dirasakan daripada kebenekaan. Wujudnya berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, dan bangsa nasional. Yang kedua, menurut Kue Tadujiningrat dalam buku Siska 2018, yang khas dan bermutu dari suku bangsa manapun asalnya, asal bisa mengidentifikasi diri dan menimbulkan bangga, itulah kebudayaan nasional. Selanjutnya, secara fisik penduduk Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan orang Papua Melanosoid. Golongan penduduk ini bermukim di Pulau Papua, K, dan Aru. Mereka mempunyai ciri fisik seperti rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Yang kedua, golongan orang Mongoloid. Golongan orang Mongoloid berdiam di sebagian kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Sunda Besar atau kawasan Indonesia Barat. Golongan Mongoloid memiliki ciri fisik rambut ikal dan lurus, muka agak bulat, kulit putih hingga sawo matang. Yang ketiga, golongan Vedoid. Golongan Vedoid antara lain orang-orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Tomura. Mereka mempunyai ciri fisik bertumbuh relatif kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.